Halo pemirsa, selamat pagi. Anak perempuan berusia 5 tahun ditemukan tewas di dalam sebuah tong penampung air atau toren. Korban hilang setelah pamit bermain di sebuah rumah kontrakan. Saya Brigita Verlina. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal di dalam Sergap. Pemirsa, seorang pria nekat melompat dari lantai 1 sebuah mal di Depok, Jawa Barat. Pelaku terlihat mondar-mandir sebelum melompat ke lantai dasar. Korban selamat namun dalam perawatan intensif. Warga dikejutkan dengan aksi seorang pria yang nekat melompat dari lantai 1 sebuah mal di kawasan Margonda, Depok, Jawa Barat. Pria ini terbujur kaku dan terus merintih kesakitan setelah mendarat di lantai dasar. Dari pemeriksaan seorang saksi sempat melihat pria tersebut mondar-mandir di lantai 1 mal. Jadi berdasarkan keterangan saksi yang melihat, bahwasanya yang bersangkutan terlihat mondar-mandir sekira pukul 10, mondar-mandir dan sepertinya seperti bingung. Nah, tiba-tiba pada saat saksi sudah nengok ke belakang, yang bersangkutan sudah di pojokan dan langsung melompat ke bawah. Korban selamat namun mengalami patah tulang di bagian tangan, saat ini dibawa ke rumah sakit dan dirawat intensif. Polisi masih menunggu kondisi korban hingga pulih agar bisa dimintai keterangannya. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Ya pemirsa, waspadalah pada aksi pencopetan di mal atau pusat perbelanjaan. 3 orang komplotan pencopet beraksi di sebuah mal di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Timur. Aksi komplotan pelaku terekam CCTV dan viral di media sosial. Aksi komplotan pencopet di sebuah mal di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Timur terpantau jelas di kamera CCTV. Awalnya terlihat seorang wanita terduga pelaku sedang berbelanja di salah satu tempat di Pasar Sualayan. Kemudian datang seorang pria terduga pelaku lainnya yang disusul terduga pelaku ketiga, seorang wanita. 2 terduga pelaku mendekati korban, sementara 1 rekannya mengawasi situasi. Usai beraksi, ketiga pelaku langsung kabur keluar Sualayan. Polisi telah mengidentifikasi pelaku yang saat ini masih dalam pengejaran. Sementara tim sedang bergerak. Pelaku sudah kita identifikasi dan doakan dalam waktu dekat kita akan melakukan penangkapan terhadap komplotan yang diduga ada di dalam video tersebut. Diduga komplotan ini merupakan pelaku profesional yang biasa beroperasi di tempat-tempat keramaian seperti mal dan pasar Sualayan. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. 2 pelaku penipuan dengan modus investasi ditangkap warga Banyumas, Jawa Tengah. Pelaku ditangkap saat berupaya membawa kabur uang ratusan juta milik korban. Kedua pelaku babak belur dihakimi warga yang emosi. Seorang pria pelaku penipuan ini babak belur usai dihakimi warga di pinggir jalan raya di Jalan Jatilawang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. 2 dari 3 pelaku ditangkap korban bersama warga setelah berupaya menipu korbannya ratusan juta rupiah. Aksinya berawal saat pelaku menawarkan bisnis biro perjalanan dan menggandakan uang dengan keuntungan besar melalui media sosial. Korban yang tergiur menyerahkan uang 100 juta rupiah, namun saat ditanya penjelasan tentang bisnis yang akan dilakukan, pelaku selalu berkelit dan mencoba kabur. Korban yang kesal meneriaki pelaku hingga mengundang kedatangan massa. 2 pelaku ditangkap dan sempat dihakimi massa, sementara seorang lainnya berhasil kabur. Kedua pelaku diselamatkan petugas yang melintas di lokasi. Tiba-tiba di dalam perjalanan ini kami ternyata di luar dugaan ekspektasi kami, ternyata kami kena tipu. Itu berupa apa, Mas? Kami mengalami kerugian material sebesar 100 juta rupiah. Itu modusnya apa itu, Mas? Investasi. Polisi masih memburu 1 tersangka lain yang telah diketahui identitasnya.
Kini kedua pelaku bersama barang bukti berupa mobil diamankan pihak kepolisian untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saludin Ayubi, iNews melaporkan. Pemirsa, artis dan juga model Catherine Wilson ditangkap polisi atas dugaan mengkonsumsi narkoba. Catherine Wilson ditangkap di rumahnya di kawasan Ciganjur, Jakarta Selatan bersama barang bukti 2 paket sabu. Polda Metro Jaya menangkap artis sekaligus model Catherine Wilson di rumahnya terkait kasus penyalahgunaan narkotika. Catherine ditangkap di rumahnya di kawasan Ciganjur, Jakarta Selatan, Jumat pagi. Saat digeledah, petugas menemukan barang bukti 2 paket sabu. Polisi menyebut penangkapan dilakukan atas laporan warga. Memang benar ada salah seorang public figure yang berhasil diamankan di kediamannya ya di sekitar Jalan Damai Ciganjur. Inisialnya adalah CW alias K. Ini berdasarkan adanya laporan masyarakat. Kemudian kita lakukan penyelidikan, kemudian melakukan penggeledahan di kediamannya. Ditemukan langsung pada yang bersangkutan ada 2 paket jenis sabu. Diduga jenis sabu, sekarang ini yang bersangkutan sudah kita amankan, ya, untuk kita bawa ke Dit Narkoba Polda Metro Jaya. Saat ini, Catherine telah berada di Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, berikut kami hadirkan rangkaian peristiwa kriminal selama sepekan dari sejumlah daerah. Di antaranya kasus prostitusi online yang menyeret artis FTV HH di Medan, Sumatera Utara. Juga misteri pembunuhan seorang editor karyawan televisi swasta yang jasadnya ditemukan di pinggir jalan Tol Jor, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Menggunakan busur, batu, dan petasan, 2 kelompok warga Kecamatan Talo dan Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar terlibat 2 kali aksi tawuran hingga masuk ke jalan tol. Tim gabungan bahkan sampai melepaskan tembakan gas air mata untuk membubarkan aksi tawuran. Dalam sepekan, 2 kelompok warga ini terlibat beberapa kali aksi tawuran. Dari tawuran pertama, petugas mengamankan 3 orang pelaku saat menyisir sejumlah lokasi bersama barang bukti busur dan batu. Sementara dari tawuran kedua, 8 orang pelaku diduga provokator diamankan saat petugas mengejar sejumlah pelaku tawuran. Sejumlah barang bukti berupa anak panah, busur kembali ditemukan di sekitar lokasi. Polisi menduga tawuran ini masih terkait dendam lama meski telah didamaikan, namun warga terus berulah. Warga memilih jalan tol sebagai tempat tawuran baru karena sejumlah lokasi sudah terdeteksi petugas. Tawuran ini sudah meresahkan karena kerap menyerang pengguna jalan tol. Jadi berdasarkan pemantauan kami bahwa di daerah yang mana sering dijadikan yaitu daerah Panampu sudah terdeteksi, maka dia mencoba main di dalam jalur tol. Seluruh pelaku yang diduga provokator aksi tawuran dibawa dan diserahkan ke Mapolres Pelabuhan Makassar untuk proses lebih lanjut. Petugas akan melakukan patroli untuk mencegah tawuran susulan. Usai menjalani serangkaian pemeriksaan di Mapolrestabes Medan, artis FTV berinisial HH menyampaikan permohonan maafnya karena terlibat dalam kasus dugaan prostitusi artis. Sebelumnya, artis FTV ini ditangkap bersama seorang pria berinisial A di sebuah hotel di Kota Medan dalam kondisi tanpa busana. Polisi masih mengembangkan kasus prostitusi ini yang diduga melibatkan artis lain. Dalam kasus ini, polisi telah menetapkan seorang pria berinisial R sebagai tersangka. Pelaku diduga menyalurkan H pada A, seorang pria asal Pekanbaru.
Tersangka R yang merupakan supir taksi online mengaku baru sekali menjalankan aksinya karena tergiur upah 4 juta rupiah dari mucikari berinisial J yang merupakan fotografer di Jakarta. Dalam penyidikan, polisi mendapati bukti transaksi uang 20 juta rupiah kepada H dari mucikari J yang kini masih buron. Saudara J dari Jakarta yang kita duga adalah mucikari yang ada di Jakarta. Dan menurut keterangan saksi daripada saudara H, bahwa saudara J ini mengaku profesinya adalah fotografer. Dan mereka sering bertemu di salah satu kafe di seputaran Senayan, Jakarta. Saat penangkapan, polisi menyita sejumlah barang bukti, mulai dari 1 kotak alat kontrasepsi, handphone milik A dan H, hingga sejumlah kartu ATM. Kepada polisi, H mengaku sudah 1 tahun terlibat prostitusi artis. Bersangkutan menyampaikan bahwa di Medan baru sekali, tapi dia melakukan kegiatan ini, pengakuannya 1 tahun. Alasannya tadi sudah saya sampaikan, menjanjikan keuntungan ekonomi yang sangat besar. Usai penangkapan, H yang berstatus sebagai saksi dipulangkan dan kemungkinan akan kembali diperiksa untuk melengkapi berkas penyidikan. Sementara R bakal terancam hukuman 15 tahun penjara. Polisi masih menyelidiki kasus tewasnya seorang editor televisi swasta yang ditemukan tergeletak di pinggir jalan tol Jor, Ulu Jami, Jakarta Selatan akhir pekan lalu. Korban Yodi Prabowo ditemukan setelah 3 hari dilaporkan hilang. Identitas korban diketahui dari pakaian seragam yang dikenakannya. Diduga korban dibunuh karena terdapat luka di bagian dada dan juga ditemukan pisau di lokasi kejadian. Tim gabungan dari Mabes Polri, Polda Metro Jaya, dan Polres Metro Jakarta Selatan telah melakukan olah TKP dengan melibatkan 2 anjing pelacak. Selain mencari jejak diduga pelaku, anjing pelacak dilibatkan untuk mencari barang bukti lain yang kemungkinan tertinggal di sekitar lokasi. Kalau bisa kayak gini juga lah, ditangkap biar setimpal gitu. Ya. Hingga kini polisi telah memeriksa 16 orang saksi baik dari warga sekitar TKP dan juga teman kerja korban. Korban telah dimakamkan di TPU tak jauh dari rumah duka diiringi keluarga dan kerabat serta teman-temannya. Keluarga berharap kasus ini bisa segera terungkap dan menangkap pelaku. FAC, warga negara Prancis pelaku pelecehan seksual 305 anak tewas di Rumah Sakit Polri Kramat Jati setelah berupaya bunuh diri dengan menggunakan kabel di dalam tahanan. Aksi nekat pelaku diketahui petugas tahanan setelah pelaku berhasil mengambil kabel di ruang tahanan dan melilitkannya di leher. Pelaku ditemukan dalam kondisi lemas dan dilarikan ke UGD Rumah Sakit Polri. Setelah mendapat perawatan selama 3 hari, pelaku akhirnya meninggal dunia. Ada percobaan bunuh diri yang dilakukan oleh tersangka FAC, ya, dengan menggunakan kabel yang memang kabel itu sudah ada di dalam sel tahanan cukup tinggi sebenarnya, tetapi dengan tingginya yang bersangkutan bisa meraih dengan menaiki kamar mandi, ya, tembok kamar mandi yang ada. Kalau orang biasa gak akan nyampe. Tapi karena dia tinggi, dia bisa ambil, kemudian dia lilitkan di lehernya, juga tidak tergantung. Berupaya untuk dengan beban badannya, ya, untuk berupaya untuk ada percobaan pembunuh diri dalam ini. Jenazah FAC masih berada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati sambil menunggu hasil koordinasi dengan pihak kedutaan Prancis. Seorang anak perempuan berusia 5 tahun ditemukan tewas mengenaskan di dalam toren tangki penampungan air. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi, tetap di Serga.